Pancasila kelas 10-2 akan menjelaskan materi mengenai pertahanan dan keamanan negara Indonesia serta peran Indonesia dalam hubungan antar negara secara menyeluruh berdasarkan kurikulum Merdeka. Sebelum kita lanjut kepada materinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bel Putri Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Devita Sari. Perkenalkan, nama saya Aira Bening Ginaya. Perkenalkan, nama saya Ajah Syala Marati. Yuk kita simak penjelasannya. Mari kita mulai dari arti pertahanan negara. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 30, Indonesia menganut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau yang disingkat sebagai Sishan-Kamrata, yang memiliki 3 ciri khas. Pertama ada kerakyatan. Seluruh rakyat berpartisipasi dalam pertahanan keamanan negara sesuai kemampuan dan keahlian masing-masing. Kedua ada kesemestaannya. Seluruh sumber daya bangsa dan negara mampu memobilisasi diri guna menanggulangi setiap bentuk ancaman. Ketiga ada kewilayahan. Gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI sesuai kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Landasan hukumnya diatur sangat kuat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat, pasal 30 ayat 1-5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Tap MPR nomor 5 tahun 2000, dan Undang-Undang nomor 3 tahun 2002. Pembangunan nasional di bidang HANKAM ditunjukkan untuk menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan NKRI, melindungi keselamatan segenap bangsa, serta menjaga agar hukum di masyarakat tetap tertib dan terjaga. Sebagai pelajar, contoh nyata perwujudan nilai Pancasila dalam pertahanan keamanan di sekitar kita adalah ikut kegiatan sukarelawan, ronda malam, aktif dalam pendidikan kewarganegaraan, serta terlibat dalam kehidupan demokrasi. Sekarang kita beralih ke pembahasan peran Indonesia dalam hubungan antar negara. Hubungan internasional dikembangkan demi perdamaian dunia dan didasari oleh 2 faktor utama. Yang pertama adalah faktor internal, kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup negara baru melalui kudeta dan intervensi negara lain. Pentingnya SDA, serta keinginan mewujudkan kepentingan nasional. Yang kedua adalah faktor eksternal, ketergantungan antar negara dalam bidang ekonomi maupun politik, membangun komunikasi dan juga mewujudkan tatanan dunia baru. Apa sih arti penting hubungan internasional bagi Indonesia? Di antaranya, yang pertama, mewujudkan kepentingan nasional. Yang kedua, menjalin persahabatan demi perdamaian abadi. Yang ketiga, memajukan kerjasama di berbagai bidang. Yang keempat, mencegah konflik serta mengembangkan cara penyelesaian secara damai melalui perundingan dan juga diplomasi. Perlu kalian ketahui, kerjasama antar negara itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah bilateral, yaitu 2 negara. Yang kedua adalah regional, 1 kawasan seperti ASEAN. Yang terakhir adalah multilateral, banyak negara seperti PBB, EPIC, dan juga OKI. Hubungan ini kita kembangkan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Nah, teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas hubungan internasional dan Indonesia memiliki 6 organisasi di dunia. Dalam hubungan internasional, Indonesia memiliki 5 teguh asas hubungan antar negara, yaitu asas teritorial, asas kebangsaan, asas kepentingan umum, asas harkat, martabat, dan derajat, serta asas keterbukaan. Nah, teman-teman, perlu kalian tahu, Indonesia juga memiliki peran yang sangat nyata di organisasi dunia. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu adalah PBB.
anggota ke-60 sejak September 1950, kita aktif mengirimkan konfigurasi Garuda untuk perdamaian dunia. Menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, aktif di ECOSO, ILO, FAO, serta berperan aktif juga untuk memediasi konflik di Kamboja. Nah, yang kedua yaitu adalah KAA, Konferensi Asia Afrika. Indonesia menjadi salah satu pelopor atau tuan rumah pertama KAA di Bandung pada tahun 1955. Nah, yang ketiga adalah JNB, Gerakan Non-Blok. Indonesia menjadi salah satu negara memprakarsai berdirinya JNB pada tahun 1961 untuk meredakan ketegangan dunia dan menjadi penyelenggara KTT JNB di Jakarta pada tahun 1992. Nah, yang keempat yaitu adalah ASEAN. Indonesia menjadi salah satu pendiri pertama melalui Adam Malik. Nah, itu membentuk komunitas dan menegakkan HAM. Nah, teman-teman, yang kelima adalah EPIC, berdiri sejak tahun 1989 dan menjadi tuan rumah KTT EPIC 1994 yang melahirkan Bogor Declaration untuk perdagangan bebas dan EPIC 2013 untuk mendorong program ECOTEC. Nah, yang keenam adalah OKI, Organisasi Kerjasama Islam, menjadi tuan rumah konferensi tingkat menteri pada tahun 1996 di Jakarta, serta sukses memfasilitasi perundingan damai pemerintah Filipina dan National Liberation Front MNLF pada tahun 1993. Sekarang mari kita bahas tentang bagian F, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi yang menjadi pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, pembangunan nasional di segala aspek harus ada 5 nilai utama. Yang pertama, nilai ketuhanan, menjaga keluhuran akal budi di tengah perbedaan agama. Nilai ketuhanan menjadi spirit yang menghadirkan pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum yang penuh dengan perdamaian. Yang kedua, nilai kemanusiaan, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta mengarahkan pembangunan untuk kelestarian lingkungan hidup dan mendukung ketertiban dunia. Yang ketiga, nilai persatuan, menetapkan persatuan negara sebagai prioritas utama dengan menerima perbedaan sebagai kekuatan bangsa demi menguatkan rasa persatuan dan kesatuan. Yang keempat, nilai kerakyatan. Pembangunan nasional dilakukan dengan semangat gotong royong, kolaboratif, serta menempuh cara-cara yang damai, demokratis, dan bertanggung jawab. Yang kelima atau yang terakhir, nilai keadilan digunakan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, serta menciptakan pemerintah yang bersih, berkeadilan, dan membuat kebijakan demi menyejahterakan secara merata. Nah, itulah rangkuman materi menyeluruh mengenai sistem pertahanan dan keamanan negara kita dan kontribusi aktif Indonesia di mata dunia. Sekian penjelasan video dari kami untuk menambah nilai pelajaran pendidikan Pancasila. Semoga penjelasan dari kami dapat bermanfaat bagi kalian semua dan dapat dipahami oleh teman-teman sekalian dan juga guru pembimbing. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.